Dah. Baik Bapak Ibu, karena semuanya sudah berada di ruangan, kegiatan hari ini akan kita mulai saja. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Yang Sang Yang Wisa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Beliau kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan observasi kepala sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah langsung. Kita akan kegiatan hari ini dengan mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Tiang harapkan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan kita hari ini yang pertama yaitu Bapak Ibu pembukaan sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua nanti adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada doa, lalu kegiatan observasi kepala sekolah, kesimpulan, dan juga nanti ada penutup. Selanjutnya acara akan saya lanjutkan yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kepada petugas kami persilakan. Kami mohon untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan yaitu dengan doa. Kepada petugas kami persilakan. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasihi, Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, Sang Pemilik kehidupan yang telah memberikan sejuta nafas kepada kami, sehingga pada hari ini Sabtu, tanggal 21 Februari 2026, kami dapat berkumpul dalam kegiatan observasi kepala sekolah oleh pendamping satuan pendidikan. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa izin dan anugerah. Oleh karena itu, berikanlah kami cahaya terang agar kegiatan ini dapat berjalan dengan semestinya, serta memberikan manfaat bagi tugas kami dalam mendidik. Om Santi Santi Santi. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, seharusnya hari ini Bapak Ibu kita didampingi oleh
pendamping satuan pendidikan, yaitu Ibu Nikade Adrani SPD FPD. Namun karena hari ini beliau berhalangan hadir, jadi kegiatan hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Hari ini sudah ada Bapak Kepala Sekolah di depan. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu guru semuanya. Langsung saja kita lanjutkan dengan kegiatan observasi kepala sekolah, yaitu aktivitas kegiatan komunitas pembelajaran oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Igede Juliana SPD. Untuk Bapak kami persilakan. Baik, selamat pagi semua. Jadi pagi hari ini kita berkumpul di sini, ya. Seharusnya kita didampingi oleh Ibu pendamping satuan pendidikan, Ibu Nikade Adrani SPD FPD, tapi beliau berhalangan hadir. Karena kegiatannya sebenarnya ini dilaksanakan Jumat, ya. Nah, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan observasi kepala sekolah, di mana saya mengambil tema yaitu aktivasi kegiatan komunitas pembelajaran. Ya, nah, jadi ada yang belum kenal saya? Ya, jadi nama saya Igede Juliana SPD. Nah, jadi untuk hari ini saya akan mencoba untuk agar aktivitas kompol ini berjalan dengan baik. Nah, jadi saya punya satu pertanyaan, ya. Apakah tantangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan harus diselesaikan sendirian? Ya. Nah, jadi untuk hal seperti ini, jadi yang namanya tantangan itu ada banyak, ya. Baik dari dalam diri kita dulu, ya, dari anak didik kita, kemudian dari faktor luarnya juga, itu pasti banyak sekali. Nah, jadi tidak bisa rasanya kita sendirian yang harus menyelesaikan. Nah, jadi untuk hari ini biar tidak saya saja yang bicara di depan. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat sudah ada kertas di sini. Saya akan bagi kelompok mungkin karena di sini ada berapa ya? Ada 15 ya. Mungkin bagi 3. Nanti silakan ambil ini kertasnya. Nanti dibagikan, nanti bagi 3. Silakan Bapak Ibu gambarkan di sana tantangan apa yang ada di dunia pendidikan. Juga bagaimana cara menyelesaikannya, mungkin bisa ditambahkan di sana. Silakan digambar sekreatif mungkin Bapak Ibu, nanti bersama kelompoknya. Nanti yang minta jelaskan di depan, ya. Tapi sebelumnya kita speaking dulu ya, sebelum dimulai, ya. Oh ya, katanya biar nggak ngantuk, ya. Kita ice breaking dulu. Tolong bentuk lingkaran masing-masing ini, bentuk lingkaran. Nanti yang maju, guru. Ya di sini boleh, di depan boleh. Ya. Ya. Bukan per kelompok ya bentuk lingkarannya. Nanti jangan semua yang ya, maju aja. Tahu lagu Kopi Saya Benar? Ya, di mana nadanya? Topi saya. Berarti bukan itu ya. Nanti yang ganti menjadi 1, 2, dan 3. Ya, silakan untuk kelompok kecil. Kelompok kecil. 5 orang atau 6 orang boleh. Nah sekarang yang pandu, kalau yang bilang 1 kalian pegang jempol kiri kalian masing-masing. Terus kalau 2 pegang jempol temannya yang sebelah kanan. Jempol kirinya, jempol sebelah kanan.
Ya. Awas nanti salah pegang ya. Kemudian kalau tidak, pegang jempol sebelah kiri temannya. Ya. Yang nanti dipegang adalah yang sebelah kiri. Ya. Coba kalau latihan semua, apa namanya? Kita dari awal dulu ya. Coba satu dulu. Satu ya. Tiga. Nanti kalau yang salah nyanyi ya. Dua. Tiga. Ya, udah tadi ya. Nah, tadi kan yang tanya lagunya itu adalah Kopi Saya Benar. Saya ganti dengan 1, 2, 3. Yang pelan dulu, ya, yang pelan dulu. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2. Itu masih pelan, ada yang salah. Coba pelangnya, masih yang pelan, masih yang pelan. Masih yang pelan. 1, 2. Nah ini salah, sebelah kanan salah. Kalau tidak, pasti tangannya hilang. Ya. Oke, yang pelan dulu, yang pelannya. 2, 1, 2, 3, 1, 2. Kalau kita ada. 1, 2, 3, 3, 2. 2, 3, 1, 2. Nah, berarti masih. Oke, kembali dulu. Kita Nah, jadi itu bisa diterapkan nanti di kelas ya untuk anak-anak. Misalnya anak-anak dilihat nanti pas pelajaran terakhir mengantuk, silakan gunakan ini ya. Untuk apa namanya? Latih fokus anak-anak lagi ya. Untuk nggak ada yang salah pegang tadi ya. Ada ya. Silakan 3 kelompok, silakan nanti digambar sekreatif mungkin apa masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan, silakan cari solusinya ya. Ayo silakan berkelompok kerjanya.
Masalah yang ada yang Wah, iya Pak. Untuk waktunya yang kasih 15 menit, akan 15 menit masing-masing kelompok nanti akan presentasi. Perlu ada iya sebelum presentasi?
Terima
mahasiswa lain? Tiga menit. Ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke. Pokoknya ya. Bentar dulu sebentar. Oke, sudah semua? Sudah. Ya. Tadi yang pertama presentasi adalah kelompok yang tengah. Ya, kelompok apa namanya? Tengah.
Ini ngomong. Ya silakan siapa yang mau presentasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok tengah akan mempresentasikan gambar dari pertanyaan Bapak Kepala Sekolah. Apakah tantangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan harus diselesaikan sendirian? Seperti tadi kita jawab sama-sama tidak, ya, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Semuanya butuh kolaborasi, ya, yang berkelanjutan dan yang bersinergi. Nah, dari kelompok kami menggambarkannya seperti pohon apel, ya. Pohon apel ada tiga akar, ya, tiga akar. Tantangannya yang pertama adalah akses pemerataan. Yang kami lingkup akses pemerataan itu adalah fasilitas sekolah, yaitu buku penunjang, layar LCD atau IPS yang diperbanyak, meja dan bangku siswa. Lalu gedung sekolah, kita butuh AC pastinya, ya, kipas, sirkulasi udara dan cahaya. Lalu tantangan yang kedua, kualitas mutu yang kami lingkup adalah guru, kompetensi guru yang stuck, ya. Profesionalitas guru juga diperlukan dalam mendidik anak-anak. Lalu metode mengajar. Siapa di sini masih metode mengajarnya? Metodenya masih bercerita, berceramah. Padahal kita kan butuh nih layar IPS. Nah, kayak gitu, ya, tantangan dalam dunia pendidikan. Next, lingkungan siswa, hubungan dengan orang tua yang tidak mendukung. Lalu relevansi, tantangan yang ketiga, relevansi dan outputnya, kesesuaian dengan perkembangan zaman. Kita juga perlu sebagai pendidik menggunakan materi atau kurikulum yang terbaru. Dari ketiga tantangan ini, outputnya apa? Ini, kita akan menyelesaikannya dengan kolaborasi, kan tadi saya bilang di Kombel Anabel. Dengan Kombel Anabel, kita punya komunitas belajar menyelesaikannya dengan Kombel Anabel. Menghasilkan siswa kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, penerapan kritis, dan yang paling penting yaitu keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang ingin menambahkan kelompok saya? Oke, sekian Pak Kepala Sekolah pemaparan pohon apel tantangan pendidikan dari kelompok kami. Terima kasih. Dan tadi digambarkan di sana ada 3 masalah utama, ya. Ada yang terkait sama apa namanya itu? Kombel Anabel. Apa itu Kombel Anabel? Komunitas belajar. Apa? Anak belajar. Anak putra belajar. Ya, jadi di sinilah kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi yang yakin setiap kelas itu punya masalah yang berbeda-beda, ya, terutama kelas 1 sama kelas tinggi pasti beda, ya. Itu baru dari kelompok yang tengah. Nah, sekarang kelompok berapa dulu? Ini apa kanan? Kanan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok Barat, kerpek tahu, gitu ya. Di sini akan menyampaikan tadi tentang tantangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh kelompok tengah, dan mungkin ini adalah salah satu lagi yang kami tambahkan.
Oke. Nah, dari yang kami diskusikan tadi, mungkin saya mulai dari yang pertama, paling bawah, pojok sekali di sini ada buku, yaitu mencerminkan tentang kurikulum. Setiap pergantian menteri, setiap pergantian presiden, itu kurikulum selalu ditelaah, selalu berubah, gitu ya. Sehingga ketika kita sebagai pendidik untuk menerapkannya di satuan pendidikan kita, di sekolah kita, itu masih bingung, walaupun sudah ada pembekalan dan lain sebagainya, seperti itu. Di guru saja bingung, di pusat saja bingung, guru bingung bagaimana dengan kita memberikan kepada siswa. Itu yang menjadi salah satu tantangan di dunia pendidikan. Sehingga yang kami perlukan di sini adalah kurikulumnya mungkin akan bisa tetap konsisten, hanya saja beberapa hal yang harus diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga karakteristik di masing-masing satuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu tentang kecanduan sosial media. Bapak Ibu guru semuanya pasti tahu bahwa ini adalah salah satu tantangan yang sangat besar di zaman sekarang, zaman globalisasi. Tidak hanya melalui teman sebaya saja, tetapi dengan adanya sosial media itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap bagaimana peserta didik kita, bahkan tidak peserta didik kita pun juga sama, ya. Nah, adanya sosial media dan juga terutama perangkatnya yang disebut dengan gadget atau HP itu berdasarkan peran dari orang tua yang memfasilitasi anaknya. Terkadang fasilitas sudah dipenuhi, namun pengawasan dari orang tua itu sangat minim, sehingga menyebabkan anak itu menggunakan sosial media tidak sesuai dengan umurnya. Jadi kebablasan, sehingga itu akan berdampak terhadap bagaimana mereka menerima pendidikan di sekolah. Yang sangat besar sekali di sini gambarnya yaitu peran orang tua, dan kami isi tulisan keresahan. Kalau untuk keresahan orang tua mungkin Bapak Ibu sudah banyak menemui orang tua yang mengeluh kita ada permasalahan dengan anak dan orang tua yang menjadi garda terdepan yang datang ke sekolah. Kadang di sini peran orang tua yang tadi saya sampaikan itu sangat penting. Satu, pengawasan orang tua. Yang kedua, ekspektasi orang tua itu terlalu tinggi terhadap anak, terhadap apa yang anak dapatkan, sehingga orang tua itu kadang tidak memilah dulu informasi yang mereka dapatkan dari anak, baru mereka mencari akar masalahnya. Tetapi kadang banyak orang tua yang dimasukkan saja semuanya, apa yang disampaikan atau dilaporkan oleh anaknya tiba-tiba marah datang ke sekolah. Dan itu selain itu juga keresahan orang tua yang lagi satu adalah tentang bullying di sekolah. Mungkin kami tidak diisikan di sini, tapi itu masuk keresahan orang tua. Zaman sekarang bullying itu sering sekali terjadi dan banyak sekali media yang bisa mereka gunakan. Melalui gadget, mereka punya sosial media, di sana mereka melakukan bullying. Di sekolah, karena mungkin pengawasan dari kita sebagai guru itu adalah kurang, tidak 8 jam full melihat anak, sehingga kita tidak bisa mengawasi apa sih yang mereka lakukan, sehingga bullying itu tetap ada. Nah, demikian dari yang saya sampaikan. Dari teman-teman mungkin ingin menambahkan, silakan. Bagaimana? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Inilah kerja dari kelompok Barat. Terima kasih. Nah, tadi yang lihat ada dua masalah yang kita hadapi, ya, baik dari tingkat dasar maupun sampai tingkat SMA, ya, atau kuliah. Nah, jadi di sana itu yang pertama adalah tentang kurikulum, ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kurikulumnya itu selalu berganti, ya, bahkan seperti dibilang tadi setiap ganti pemimpin atau ini ganti kebijakan. Jadi itu juga membuat kita sangat bingung, baru paham yang sebelumnya sudah diganti, ya. Jadinya di atas paling, di bawah paling, yang diajarkan juga paling, ya. Jadi kami tahu, gitu. Nah, tapi inilah gunanya
Kombel. Ya, Nina gunanya Kombel, kita dapat berkolaborasi di sini. Ya, jadi apapun masalahnya bisa kita bicarakan di sini. Tidak harus berbentuk seperti ini, ya, bisa di luar, misalnya pas istirahat makan, ya, misalnya ngobrol tentang masalah yang ada di kelasnya bisa, ya, bisa pas mungkin kegiatan apa namanya anak-anak pentas gitu misalnya kita mengobrolkan itu nggak apa-apa ya. Nah jadi itu tentang masalah-masalah yang dihadapi, terutama yang masalah HP itu. Jadi kita tidak bisa selesaikan sendiri, ya, karena kita harus berkolaborasi dengan orang tua, karena mereka lah yang lebih banyak waktunya dengan anak-anak. Ya, kalau kita kan hanya di sekolah, kalau di rumah lebih banyak. Nah, jadi kalau menurut yang sudah bagus sekali dari 2 kelompok tadi. Jadi yang pertama itu skala garis besarnya, yang kedua itu lebih banyak di HP dan kurikulum, ya, terutama media sosial. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak anak-anak yang sudah punya media sosial atau sosmed, ya, bahkan lebih pintar dari kita menggunakannya. Jadi tahu istilah apa namanya itu ya, yang viral-viral itu ya. Saya aja diajarin anak-anak belum punya TikTok, tahu nggak yang viral yang FYP itu bilangnya ya, FYP apa FYP ya. Kemudian dari kelompok terakhir sebelah kanan saja atau sebelah kiri. Menjelaskan tentang permasalahan dunia pendidikan sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Ibu dari 2 kelompok. Mungkin kami lebih detailnya lagi. Pertama yaitu sudah disebutkan tadi oleh kelompok barat mengenai kurikulum. Itu benar sekali ya. Masalah yang sedang kita hadapi di dunia pendidikan itu adalah gonta-gantinya kurikulum, tetapi penerapan di lapangan belum maksimal. Entah itu memang sudah ada sosialisasi dan memang seharusnya di sini satu kurikulum itu mungkin tidak bisa hanya diterapkan 1 atau 2 tahun, melainkan bertahun-tahun untuk memantapkan baik dari pusat maupun ke daerah. Namun di satu sisi mungkin adanya data yang tidak nyata atau kurang valid mengenai layak atau tidaknya diterapkan kurikulum, karena setiap mengisi survei mungkin karena takut nanti kena yang ya istilahnya di sekolah ini jelek banget penilaian surveinya, karena takut mungkin diisi bagus-bagusnya saja, terutama sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat. Otomatis orang-orang dari pusat pasti menilai, oh ternyata kurikulum yang kita terapkan sudah bagus, tapi pemerintah pusat mungkin lupa Indonesia itu merupakan negara kepulauan, banyak daerah istilahnya masih tertinggal yang belum bisa mengakses ataupun mempelajari kurikulum ini secara maksimal. Terus yang kedua itu permasalahan di kelas yang dihadapi oleh beberapa ibu guru kami, yaitu terutama saat pembelajaran di kelas. Di sana di gambar ini sudah digambarkan bagaimana ibu gurunya menjelaskan, namun ada beberapa anak mungkin yang tidak memperhatikan, baik itu karena tidak tahu huruf, penglihatan yang kurang, ataupun di sini bercanda dengan temannya, saling dorong, kejar-kejaran, sehingga pembelajaran tidak fokus dan tidak diserap secara maksimal. Ketika kejadian seperti itu, apalagi di kelas rendah, otomatis Bapak Ibu guru walinya pasti melaporkan ke orang tuanya. Di sini kita gambarkan seperti ini, di mana guru walinya itu menelpon orang tua, namun anak didiknya meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi. Di sini terjadi dilema antara mau fokus mengajar atau standby dengan HP. Satu sisi kita sebagai guru harus melaporkan kegiatan anak-anak ke orang tua. Namun satu sisi juga anak-anak tidak berjalan sesuai ekspektasi orang tua.
itu tadi kenapa disampaikan di kelompok bareng juga, ekspektasi orang tua itu terlalu tinggi terhadap anaknya. Kadang-kadang sikap anak-anak di rumah dan di sekolah itu berbeda, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Pasti orang tua berkata, oh anak saya baik-baik saja di rumah, anak-anak saya tidak pernah seperti itu. Tapi itu sangat berbeda kenyataannya di lapangan ataupun di sekolah. Jadi itu masih dilema sampai saat ini. Jadi bukan dikit-dikit guru memegang handphone karena bermain HP, tapi itu untuk melaporkan kejadian yang terjadi di sekolah, sampai sekolah memasang CCTV dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa memang anak-anak tersebut menjadi pelaku dan dia kerok di kelasnya. Terus masalah yang terakhir yaitu pengucilan sengaja dan silent treatment. Ini kebetulan terjadi di kelas yang sendiri. Jadi di sini saya gambarkan dari segerombolan anak-anak perempuan, karena kejadiannya ini tepat terjadi di semua anak perempuan di kelas saya. Di sini ada gerombolan anak perempuan dan ini merupakan salah satu yang bergabung awalnya di sini. Itu. Jadi awalnya dia yang tidak diajak oleh teman-temannya. Habis itu ternyata dia juga yang mempengaruhi teman-temannya ini untuk tidak mengajak teman yang lainnya. Jadi ini karena berlarut-larut dan sudah sampai ada laporan dari orang tua dan ini kejadian yang tidak sekali, ini sudah termasuk perundungan dan pembulian. Di mana solusi yang saya ambil sebagai wali yaitu harus mengetahui POV cerita dari kedua belah pihak. Dan ternyata ya memang seperti itu. Dia awalnya yang mempengaruhi temannya untuk tidak mengajak teman-teman yang lain, dan ternyata sekarang teman-temannya berbalik, tidak mengajak si A tersebut. Dan hal tersebut juga kena ke teman-temannya yang lain. Jadi seperti itu mungkin permasalahan yang benar-benar kami hadapi, dan itu memang benar-benar butuh perhatian dari orang tua, karena sebelumnya juga di rapat orang tua sudah saya sampaikan bersama rekan wali dan bapak kepala sekolah beserta ibu wakil kepala sekolah, agar nantinya mungkin orang tua bisa lebih cek lagi apa sih yang dilakukan anak saya, apa sih yang ditonton oleh anak saya, apakah itu ada pengaruhnya dari sosial media atau yang lainnya. Terima kasih. Ya, jadi di sini adalah ada wali kelas 1-nya, ya, ada wali kelas 5. Nah, jadi dari wali kelas 1 di situ lebih banyak karena anak-anak yang kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi pada saat dijelaskan ada yang bermain seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelas 5 itu masalahnya itu karena di pertemanan, ya, jadi yang bawa HP terutama. Nah, jadi di sini secara umumnya sudah semakin khusus lagi, ya. Jadi itu pertama secara umum. Ini kedua lebih khusus, nah, ini lebih khususnya lagi, jadi lebih di kelasnya, ya. Nah, jadi itulah masalah-masalah yang dihadapi terutama di sekolah kita, ya, terutama anak-anak mungkin yang tadi yang dijelaskan terakhir itu adalah anak-anak yang sudah menginjak remaja, ya. Jadi sudah mulai apa ya, seperti mencari yang nyaman gitu ya, jadi dia ikut-ikutan seperti itu agar dia tidak kena hal tersebut. Nah, jadi itu memang sudah disampaikan. Jadi sama forum ini juga sudah disampaikan, sama forum orang tua juga sudah pernah disampaikan. Nah, jadi kita sepakati dulu. Jadi apakah tantangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan harus diselesaikan sendirian? Nah, ya, jadi harus diselesaikan secara bersama atau kolaboratif, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa itu komunitas belajar? Ada yang bisa membantu menjelaskan apa itu komunitas belajar? Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sedikit dari Riau mengenai komunitas belajar. Komunitas belajar itu merupakan wadah bagi pendidik maupun tenaga kependidikan untuk belajar bersama,
berkolaborasi, baik itu berbagi praktek baik dan berdiskusi mengenai pembelajaran itu sendiri. Karena komunitas belajar itu memiliki tujuan, yaitu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga nanti akan berdampak langsung pada peningkatan dari hasil belajar siswa. Dan komunitas belajar ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin, berkelanjutan dan terstruktur. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi intinya di sana komunitas belajar itu adalah wadah untuk berkolaborasi dengan pendidik ataupun tenaga pendidikan. Jadi seperti yang tadi, kalau ada masalah bisa di-share, di-sharing di forum komunitas belajar ini. Ya, jadi untuk komunitas belajar itu harapannya bisa dilaksanakan rutin, ya, tidak harus setiap minggu, ya, tidak harus berbentuk seperti ini yang bilang, bisa juga di luar, ya. Jadi mungkin pas jam istirahat bisa juga, ya. Selanjutnya. Nah, di sini siapa sajakah anggota komunitas belajar di sekolah? Ada yang bisa memberikan pendapat? Siapa? Baik, terima kasih atas waktunya. Siapa sajakah anggota komunitas belajar di sekolah? Sudah pasti yang pertama Bapak Kepala Sekolah, para guru, tendik, yang tujuannya kita bersama-sama memecahkan masalah, berkolaborasi, dan bersinergi serta berkelanjutan. Itu dari saya, terima kasih. Jadi tadi dijawab atau pendapatnya guru-guru lagi adalah yang pertama kepala sekolah, guru-guru serta tenaga pendidikan. Ada yang lain? Mungkin? Ada? Tidak sama. Ya, jadi komunitas belajar itu adalah semua guru-guru, ya, termasuk kepala sekolah, guru-guru wali kelas, ya, guru mata pelajaran juga termasuk dalam anggota komunitas belajar. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar? Apa saja bentuknya? Kolaborasinya apa saja? Baik, untuk bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar itu banyak sekali ya. Salah satunya itu berbagi praktik baik, observasi dengan sejawat, dan ruang kolaborasi. Di mana untuk berbagi praktik baik mungkin kita semua sudah pernah ikut workshop di UGUS maupun di sekolah kita, seperti waktu ini yang dilaksanakan oleh Bu Meru, yaitu tentang penggunaan IPP, ya. Itu juga salah satu berbagi praktik baik, di mana beliau juga menjelaskan bagaimana cara penggunaan IPP itu sendiri. Sedangkan itu untuk observasi teman sejawat sudah kita lakukan beberapa hari ini bersama Bapak Kepala Sekolah juga. Untuk ruang kolaborasi mungkin hal yang akan kita lakukan ke depannya seperti pembuatan soal untuk sumatif, itu kita memerlukan kolaborasi, apalagi rombel kita di sini banyak, ya, jadi perlunya kolaborasi terutama di kelas tinggi karena ngajar guru itu termapel, jadi bukan wali yang mengambil alih, jadi sudah sangat perlu berkolaborasi dengan teman sejawat. Terima kasih. Jadi ada banyak tadi ya. Jadi bentuk kolaborasinya itu bisa melalui berbagi praktik baik, kemudian melalui pembuatan soal, ya, kemudian observasi juga, ya. Kebetulan kita sudah melaksanakan beberapa observasi, ya. Jadi untuk observasi ini yang menekankan, jadi tidak harus setiap yang mengobservasi, bisa juga menjawab, ya. Kebetulan di sini hampir sebagian besar sudah memiliki sertifikat
pendidik. Ya, jadi sebenarnya tidak harus sekolah-sekolah. Ya, nah, jadi mungkin urutan kerjanya sudah kalian ketahui dari pra. Jadi misalnya untuk bagaimana bentuk kolaborasinya tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, ya, jadi ini merupakan salah satu yang sudah kita laksanakan seperti yang dijelaskan tadi. Salah satu bentuk dari kolaborasi yaitu berbagi praktik baik. Nah, ini salah satu contohnya adalah menggunakan narasumber dari luar. Ya, sebenarnya tidak harus dari luar, dari pihak sekolah juga harusnya bisa. Ya, seperti kemarin dari Bu Guru Heru, kemudian dari Bu Guru Vira juga pernah. Ya, guru dari Vira itu tentang coding ya. Di coding nanti katanya ada bahannya untuk codingnya. Nah, jadi ini merupakan salah satu contohnya. Nah, tadi itu adalah cuplikan ya video kita pada saat berbagi praktik baik yang dari narasumber yaitu Ibu Yuni ya. Ibu Yuni itu merupakan salah satu guru penggerak ya, merupakan penggerak komunitas belajar juga di sekolahnya yaitu di SMP 4 ya. Jadi komunitasnya itu memiliki prestasi ya, bahkan di provinsi dia mendapat peringkat 2 yang komunitas belajar. Sudah untuk ini sekarang kesimpulannya yang dapat kita ambil. Jadi tadi sudah memberikan masalah, kemudian membahas tentang komunitas belajar. Jadi apa yang kita bisa simpulkan hari ini untuk kegiatan ini? Izin menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan kita hari ini, yaitu yang pertama, permasalahan yang kita hadapi di sekolah sudah tentu kita tidak selesaikan dengan sendiri. Kita memiliki teman yang bisa kita
implementasi yang lainnya. Mungkin nanti jika ada workshop di Gugus ataupun di mana, mungkin rekan-rekan bisa istilahnya mendampingi lagi untuk ikut dan bisa mengimbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah. Jadi bagus sekali ya kesimpulannya tadi dari kenapa kita perlu komunitas ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada workshop gitu ya bisa diikuti ya. Nah sekarang kan zaman digital, jadi tidak harus kita meninggalkan murid untuk mengikuti itu, tapi kita bisa menggunakan handphone ataupun laptop, jadi melalui Zoom maupun meeting ya. Nah, jadi untuk hari ini sepakat ya untuk komunitas belajar kita tetap laksanakan. Kalau bisa 1 bulan itu kita laksanakan 2 kali atau 3 kali. Gimana? Ya, jadi di sini yang kutip ada kata-kata ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Nggak bisa. Ya, jadi itu merupakan dokumentasinya kita sudah melaksanakan kolaborasi. Ya, jadi cukup sekian dari Tiang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat terus melaksanakan kegiatan komunitas. Baik teman-teman, demikian yang sudah disampaikan, yang sudah kita laksanakan bersama kegiatan hari ini. Banyak sekali ya yang kita bisa dapat ambil dari kegiatan hari ini, terutama masalah di apa saja sih yang bisa nanti kita laksanakan di dalam model belajar ini, ya, atau komunitas belajar ini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena sudah berakhir semua sesi dan juga semua kegiatan dari rangkaian kegiatan hari ini, maka berakhir juga kegiatan kita ya. Untuk itu saya akhiri kegiatan kita dan sampai bertemu di kegiatan selanjutnya dengan mengaturkan Keramat Sakti.